plus sorry, al plus ilah, maka kalau ketemu dengan, pertanyaan saya nih, kalau ketemu dengan ya, apakah ya Allah atau ya ilah? Karena Ar-Rahman itu ketika ketemu kata ya itu menjadi ya Rahman. Ya Rahman. Nah, kalau Allah, apakah ya Allah atau ya ilah? Gimana menurut pandangan Ustadz Abdi, Ustadz Indra? Ya tetap ya Allah gitu. Nah, kalau ya itu Allah, kalau saya kok cenderung gini Akidi, pada saat Allah itu memperkenalkan dirinya itu yang di surat apa ya, yang sering kita baca surat Toha itu ya. Surat Toha 14. Ini Toha 14. Itu berarti kata Allah itu arti ya bukan dari bentukan, itu asli, kata asli, tidak bisa dirubah-rubah dari kata bentukan, dari al-ilah tidak bisa. Kalau menurut ini loh ya, itu kan lafzul jalalah, itu berarti pada saat penyebutan itu ya Allah itu adalah nama, tidak dari awal, misalnya dari tasrif ya, dari ilmu sorof, kemudian asluhu awaluhu al-ilah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi Allah itu adalah memang sudah nama, tidak bisa seperti nama-nama seperti manusia gitu kan. Misalnya dari nanti bisa menjadi itu kan, bisa menjadi kapan, bisa menjadi abud, bisa menjadi ibad, bisa menjadi abidun, misalnya seperti perubahan-perubahan itu. Kalau Allah itu ya Allah itu sendiri nama, nggak usah. Kalau menurut kami sih jangan sampai dirubah, itulah nama Allah ya, seperti itulah dzul jalalah, Allah ya Allah gitu. Ya. Barangkali seperti itu kalau saya lebih aman itu barangkali. Iya. Ya, ya alhamdulillah memang kalau saya pribadi, kan tadi disebutkan ya, dari 3 pendapat ulama itu saya condongnya ke yang itu yang tadi Ustaz Abdi sampaikan, bahwa kalau saya dari 3 pendapat tadi kan, satu pendapatnya adalah pendapat ulama ahli gramatika ya, ahli grammar gitu. Yang pertama dari kata al-ilah, yang kedua pendapatnya dari ajam, dari non di luar bahasa Arab yang di Arabisasi gitu. Jadi yang kedua, yang ketiga, pendapat ketiga adalah bukan, itu adalah bahasa Arab, kata Arab asli, tapi ya udah, itu udah nggak punya akar katanya gitu. Nah, saya pribadi cenderung ke yang ketiga karena penjelasan ini tadi. Jadi ketika kalau itu disebut sebagai bahasa ajam di luar dari bahasa Arab, ada lagi bentuk ini. Jadi argumennya ya, kalau bahasa ajam contoh Ibrahim itu Ibrahima sama Ibrahimu, nggak ada Ibrahimi, nggak ada kasrohnya. Kemudian Adamu, Adama, nggak ada Adami. Itu kedua kata itu kan dari bahasa ajam, dari bahasa Ibrani. Sementara ya baik, nanti saya menjelaskan dari kata serapan Aram ya. Siap. Nah, kalau dari jadi memang pendapat ini kan khilaf, tetapi itu tidak kemudian menjadi masalah ya. Itu malah nanti akan ketemu dengan sejarah. Jadi kalau menurut sebagian ulama di Saudi yang berpendapat bahwa itu dari bahasa Aram, karena mereka bukan Aram, sama dengan Aram. Ajam. Ya ajam kan Aram. Ajam itu artinya kan di luar Arab. Iya, di luar Arab, betul. Nah, jadi kalau ulama ini kemudian nanti pendapatnya sama dengan Rabi. Rabi itu juga mengatakan bahwa Yod He Vav He itu dari bahasa Aram yang diibranikan, sehingga setelah menjadi Ibrani maka tidak boleh diacak-acak lagi karena itu bahasa serapan. Begitupun ulama Saudi yang mengatakan bahwa itu dari bahasa Aram. Nah, kita bisa melihat rambu-rambunya atau sinyalmen di sini. Kenapa dia diserap dari bahasa Aram? Karena meskipun berharokat fathah dia tidak dibaca A, dibaca O. Ini menunjukkan ini serapan gitu loh. Kan nggak ada orang mengatakan ya Allah, kan nggak, ya Allah. Nah, sementara dalam bahasa Aramnya pun nggak Allah tapi Allahu. Nah, mengenai tentang Allah adalah al-ilah ya. Kalau kita tarik ke akar bahasa dalam bahasa Aram daluhu, kemudian kalau
ya Rahman tetap ya Rahman, tapi kalau ya Allah tidak ya ilah gitu. Karena Ar-Rahman itu dari bahasa Arab. Jadi diacak-acak bisa karena gramatikal Arab kan ya sesuai, tapi gramatikal Arab belum tentu sesuai dengan Arab. Oleh karenanya ya Allah, karena Allah itu serapan dari bahasa Arab, dia nggak bisa diacak-acak. Sebagaimana Fafe nggak bisa diacak-acak. Tapi kalau original Karena dia al-ilah bukan dari kan, bahasa. Ya kalau kalau original ilah itu kan al-ilah, maksudnya gini, alnya kan jadi gini kata al-ilah itu kan diterjemahkan gitu loh, dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Arab. Tapi kalau Allahu itu adalah serapan, jadi sehingga dia tidak perlu diacak-acak lagi karena dia bahasa ajam yang diarabkan, nggak bisa diacak-acak lagi gitu loh. Jadi tetap seperti itu. berarti bukan dari Tapi kalau al-ilah. Ar-Rahman memang dalam bahasa Arabnya ada kata Ar-Rahman itu, sehingga dia bisa diacak-acak. Karena kalau kata dari bahasa non Arab diacak-acak berantakan. Betul. Karena kadang gramatikalnya masuk, kadang tidak. Sebagaimana kemudian Rabbinik juga menafsirkan Yod He Vav He nggak bisa diacak-acak lagi gitu loh, karena sudah diserap dari bahasa lain. Karena kalau diacak-acak nanti malah gabrul gitu. Berarti Karena nggak bisa sudah jadi al-ilah dong Pak dari Ustadz. Nah, betul. Kalau nggak boleh diacak-acak Berartinya yang diterangkan Ustadz Indra itu kan berarti kan bahwa loh ya, jadi gramatikal ini tidak bisa lafal Allah, masalah Allah dan YHWH tadi tidak bisa gramatikal itu tidak bisa menundukkan atau tidak bisa mengacak-acak, artinya tidak bisa tersentuh ini yang khusus ini. Iya. Memang lafal-lafal ini tuh memang sudah ulama, tidak boleh tidak boleh diikat dengan tidak boleh diikat dengan gramatikal gitu. Ini sebuah yang sad ya. Sad itu adalah penafsiran saja ulama yang ini sebenarnya pandangan saja, ulama yang menduga sebenarnya, bukan menyangka, menduga bahwa ini dari bahasa Aram. Itu menduganya apa? Pak Ibrahim itu di dalam Taurat kan pada Aram, dia berasal dari Aram kan. Nah kemudian anaknya Ismail berdakwah di kalangan suku Jurhum yang notabene Arab. Jadi sehingga ketika dia seorang nabi yang membawa tauhid, sehingga nama Tuhan dalam bahasa Aram itu kemudian diarabkan menjadi Allah. Sama dengan Yod He Vav He. Pendapat Rabi pun seperti itu. Abraham padanah Aram, dia dari Aram, tetapi anaknya berdakwah di Hebron. Hebron ini berbahasa Ibrani, jadi Aram yang diibranikan gitu loh. Jadi asalnya, coba kalau saya tanya, kalau memang Allah itu asli bahasa Arab, coba akarnya apa? Nggak ada. Nggak ketemu, Mas. Saya kan condongnya kepada Allah. Nah, iya makanya tadi betul. Makanya ulama itu kemudian mengatakan bahwa diduga itu adalah bahasa Aram dari Ibrahim atau Abraham diarabkan oleh Ismail gitu. Oh. Bisa interupsi, Karena Mas? Ismail kan musta'ribah. Jadi Ismail itu orang yang musta'ribah gitu. Ya, sebagaimana Ishak. Ishak itu bukan orang asli Ibrani. Ishak itu teribranikan. Ya, Karena bapaknya itu orang Arab, Ibrahim ya, itu. Karena kan ada pesan itu sih, tidak boleh menyebut nama YHWH dengan sembarangan. Itu termasuknya termasuk ini, dia nggak boleh taat, itu nggak boleh gitu loh. Suci. Iya, Allah pun nggak boleh kemudian menjadi Allah, nggak boleh, tetap Allah gitu. Nah ini, jadi walaupun harokatnya fathah, nggak bisa dibaca Allah, tapi Allah gitu. Betul. Nih, ya benar nggak Pak Abdi? Saya mau tanya nih. Kan ya, betul. Katakanlah ini misalnya dari bahasa Aram ya. Ada satu pola dalam bahasa Arab bahwa hanya kata original bahasa Arab. Jadi hanya kata yang memang dari bahasa Arab saja yang bisa memiliki akhiran sebutnya ya, i'rab. I'rabnya itu bisa semua harokat, doma, fatha, doma dan kasroh. Nah, kalau bahasa yang non Arab yang diarabisasi atau musta'ribah itu dia nggak bisa diterapkan semua i'rab. Jadi hanya bisa dua, kalau nggak doma, kalau nggak fathah, nggak bisa kasroh. Nah, kalau kata Allah itu setahu saya itu bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Jadi kalau menurut pola ini, maka dia cenderung ke pola bahasa Arab asli seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin bisa, tapi Ibrahimu, Ibrahima, nggak ada Ibrahimi.
atau Adamu, Adama nggak ada Adami. Karena kedua kata itu bukan bahasa Arab tapi musta'ribah gitu. Gimana Oke. pandangan Ustadz Abi dan Ustadz Indra? Itu kalau teori Muhammad dibegitukan nanti bertabrakan dengan Sirah Buhairah, seorang rohib dari Syam yang dia bertemu dengan Abdul Muthalib, kemudian dia berkata, apakah kamu dari kalangan Quraisy? Ya, katanya. Oh, saya nunggu-nunggu memang dari Quraisy, karena nanti Nabi terakhir itu muncul dari kalangan Quraisy, namanya Muhammad. Sehingga dia pulang, dilihat anak-anaknya, siapa yang melahirkan anak laki-laki harus kasih nama Muhammad. Berarti nama Muhammad juga ternyata ada serapan juga dari bahasa Ajam. Oh, karena apa apa seperti Bukhairah. Dan Muhammad adalah nama orang Arab pertama yang dinamakan Muhammad. Coba lihat sejarah, ada nggak? Iya, betul. Nah, jadi gitu. Jadi coba lihat sirah Nabi, sirahnya Abdul Muthalib ketemu siapa ya? Bukhairah atau siapa? Oh, kayaknya bukan Bukhairah, satunya lagi. Kalau Bukhairah itu ketika Nabi Muhammad usia 12 tahun bertemu dengan berjalan dengan pamannya. Ini Abdul Muthalib. Dia mau ekspedisi ke Syam. Dia dipanggil sama seorang rohib di Syam. Kemudian dia ditanya, apakah kamu dari kalangan Quraisy gitu kan? Iya, saya dari kalangan Quraisy. Oh, saya nunggu-nunggu kafilah yang memang dari Quraisy. Karena nanti akan muncul seorang nabi terakhir dari kalangan Quraisy dinamakan Muhammad. Maka pulangnya itu langsung si Abdul Muthalib itu langsung dikumpulkan anak-anaknya termasuk Abdullah, Abu Thalib. Pokoknya di antara kalian yang istrinya melahirkan laki-laki duluan namakan Muhammad. Nah, ternyata yang lahir duluan itu Muhammad, karena Ali bin Abi Thalib itu setelah Nabi Muhammad lahir, anaknya Abu Thalib itu. Sosok Jadi yang akhirnya ditemui oleh Abdul Muthalib itu siapa ya? Bisa. Aduh, melebar. Sosok yang ditemui oleh Abdul Muthalib itu siapa dan orang asli mana gitu? Ada penjelasannya nggak? Orang Syam. Itu dikisahkan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu di sirahnya itu. Oh, orang Syam ya? Iya, orang Syam, entah itu Yordan atau Syria. Jadi gini, berarti nggak pakai bahasa Arab maksudnya? Iya, jadi begini, nama Muhammad, Nabi Muhammad itu orang Arab pertama yang pakai nama Muhammad, gara-gara kakeknya dengar itu. Oh iya, betul, itu maksudnya. Pertanyaan saya adalah si orang yang ditemui oleh Abdul Muthalib itu kan dari Syam. Bahasanya berarti bukan Arab ya? Iya, bahasa Aram pastinya. Oh. Karena bahasa Arab itu nyebar ketika khalifah itu. Sebelumnya bahasa lingua franca ya silakan. Gini Bang, maaf nih agak sudah terlalu jauh, tapi belum ada kata sepakat. Kalau ada kata tiada Tuhan selain Allah, Allah Tuhan seru sekalian alam. Nah, ini makna Tuhan apa gitu loh maksudnya di sini. Jangan Allahnya yang dibahas. Kata Tuhan ini bijaknya seperti apa? Saya setuju dengan Ustadz Indra tadi. Yang udah benar. Jadi penerjemahan Rob itu cocoknya Tuhan. Ilah itu tidak boleh terjemahkan Tuhan, tapi yang lebih tepat adalah sembahan. Nah, itu. Sembahan. Nah, udah itu saya setuju dengan itu tuh. Itu karena gini, kalau kita menggunakan kata Tuhan itu pertama kali orang yang menyebut Tuhan dalam bahasa Melayu itu Leckdecker. Ya, paham. Leckdecker untuk membedakan itu Adonai dan Adoni. Jadi Adonai itu Hashem, dia Tuhan, kalau Adoni baru Tuhan. Untuk membedakan, karena dalam bahasa Indonesia sama-sama Tuhan, jadi ini beda dong, harus dibedakan Tuhan Hashem dengan Tuhan manusia, makanya dia munculkan Tuhan. Jadi kalau kita kemudian, jadi Tuhan atau Tuhan itu sebenarnya untuk menerjemahkan Adon dalam bahasa Ibrani dan juga Kurios dalam bahasa Yunani dan bahasa Arab Rob. Jadi ketika ilah diterjemahkan Tuhan salah. Mohon maaf saja salah, kalau karena ilah itu harusnya sesembahan. Kalau orang Arab syahadat seperti apa sih syahadatnya, ada kata Tuhan nggak? Ilah itu sesembahan Bang, makanya la ma'buda illallah gitu. Tapi jadi ini kan la ilaha illallah itu la ma'buda illallah gitu. Nah, ini kita budaya di Indonesia kan tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang Arab, nah itu keliru. sama nggak itu kira-kira? Ya enggak, kalau nah, tiada Tuhan kan selain Allah harusnya Arabnya la rabbuna illallah, bukan la ilaha illallah. Nah, ini dia kan masalah. Di sini kan titik pertanyaan saya begitu. Bijaknya apa yang diberikan kepada orang awam begitu, bahwa bijaknya gini aja, Akib. Jadi Rob di situ yang khusus, yang alhamdulillahi rabbil alamin. Rob aslinya di
terjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, itu baik itu adalah sebagai pencipta gitu saja. Tetapi dulu memang pernah saya mendapatkan dari seorang guru lah begitu, bahwa Rob itu adalah pemeliharaan gitu loh. Jadi itu yang penting Tuhan di situ adalah bukan berarti mewakili bahwa ada Allah yang lain, bukan, tapi Tuhan di situ, Tuhan alam semesta di situ, baik Tuhan di situ adalah sebagai sang pencipta gitu, barangkali seperti itu akhirnya. Tapi kalau akar bahasa Arab paling dekat untuk Rob itu penguasa, Pak Abdi. Iya. Penguasa. Makanya Nabi Yusuf pemelihara. Ya, Kalau tapi sebagian mengatakan penguasa. Makanya surat Yusuf ayat 41 apa 31 itu Fir'aun disebut Rob, dia penguasa. Tetapi makanya dia nguasain apa? Oh, dia nguasain negeri Mesir. Oh, berarti manusia. Tapi kalau Rabbil Alamin, penguasa seluruh alam, ya pasti sesembahan. kalau boleh ini Pak, artinya ini terjemahan juga ini kan terinspirasi itu apa namanya ya, dengan budaya bahasa Indonesia gitu loh. Kan dari dulu pernah ada seminar itu bahwa kata Tuhan di Al-Quran itu diganti sajalah supaya nggak membingungkan umat gitu loh maksud saya Pak. Iya, memang. Jadi gini, kalau Tuhan untuk Rob itu nggak masalah, itu bagus malah. Kita berterima kasih kepada Lekdeker, karena Lekdeker itu awalnya itu untuk membedakan Adonai dan Adon. Cuman kedepannya di terjemahan baru kemudian ada Adon yang dipaksakan Adonai. Jadi Lekdeker sebenarnya bukan seorang yang menyesatkan, justru dia menjelaskan. Tetapi kemudian ada yang pihak yang memplesetkan. Nah celakanya. Kalau segini Bang Indra, kalau syahadat yang sebenarnya bunyinya seperti apa sih syahadat yang sebenarnya? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau menyembah kepada selain Allah salah. Gitu. Terus kenapa sering dituntun orang silakan syahadat tiada Tuhan selain Allah? Ya, kenapa bisa begitu? Itu yang harus kita luruskan. Itu yang harus kita luruskan. Gini, Pak Andi, saya kasih sharing kan tadi Pak Andi nanya tentang bagaimana bicara dengan orang awam ya, atau menjelaskan dengan orang awam ya. Jadi saya sharing nih di di masjid tempat saya dulu sebelum pandemi ya. Itu ada seorang ustadz yang sering mengisi di situ. Kebetulan beliau materi yang rutin beliau bawakan adalah Kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu. Dan ketika beliau membacakan la ilaha illallah, beliau menerjemahkannya begini. Kan itu tauhid bicaranya kan, jadi kata-kata itu sering muncul gitu ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah, itu beliau. Dan kita jamaah di situ semua orang awam, Pak Andi. Jadi jamaah yang lain itu kebetulan ya orang-orang yang udah cukup sepuh gitu ya, dan mereka ya aktivitasnya ya pergi kerja pagi, pulang sore gitu ya, orang awam lah. Dan ustadz tersebut berkali-kali dalam sesi kajiannya ketika menyebut kata la ilaha illallah, pasti kemudian beliau menjelaskan, menjabarkannya dengan ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah, gitu kalimatnya. Jadi kalau Pak Andi minta bagaimana sebenarnya terjemahan yang enak, ya itu udah, itu yang untuk orang awam udah begitu. Iya. Tapi saya dulu pakai itu Pak, lulus loh saya Al-Islam 3 itu loh. Saya serius. Kalau di pesantren saya kan bahasa Jawa ya, agama rutin itu jadi gini. La ilaha ora ono pangeran kang ora ono sesembahan iku maujud. Penguatan itu maujud. Kemudian isbatnya illallah gitu. Jadi kejaba Gusti Allah. Jadi iku maujud ditambah iku maujud terus ditatmi. Tidak ada yang maujud lah gitu loh. Iya. Itu benar itu kalau bahasa ya iya. Baik. Tapi tolonglah kalau bisa kita orang awam tuh udah tuh. Iya. Tapi orang awam kan nggak semua orang awam selalu ada kita yang bimbing, ya, Pak. Makanya orang karena ini awam syahadatnya kan pergi orang awam nggak boleh awam terus. Iya dong. Lah, ngapain kita di negeri
Di negeri kita ini ustadznya banyak, ulama banyak lah. Orang awamnya ngapain kalau awam terus? Itu ustadz ulamanya pada ngapain coba kan? Gimana kalau orang Gitu. awam? Nah, ini jawaban bijak Jangan nih, Pak awam Ustadz. terus-terusan atuh. Ini jawaban bijak Pak Ustadz. Untuk belajar terus ya Pak Ustadz ya. Iya dong. Betul. Salut. Boleh saya tambahin? Coba Ustadz Abdi pasti punya ininya dalilnya. Apa Ustadz Abdi menuntut ilmu adalah wajib. Aduh, dulu Ustadz Dani kok sebut Interupsi bisa nggak? menuntut ilmu adalah wajib apa? Ini hadisnya bunyinya apa? Bisa Pak Iman silakan. Faridotun alal muslimin ya? Oh, talabul ilmi faridotun alal muslimin ya, betul ya? Utlubul ilma Oh ya, utul talabul ilmi ya. ilma faridatun kulli muslimin wa muslimat. Ya, faridotun kulli muslimin. Nah, Gimana? itu Pandi. Paham. Ya. Oh, itu kalau Bang Handi ya jangan itu. Bang Handi jangan itu. Bang Handi yang apa namanya ilmu itu minal mahdi ilal lahdi saja. Jadi mencari ilmu itu adalah mulai dari ayun Buayan. sampai nanti Buayan. di yang lahat gitu. Iya. Kalau Ustadz Kamarudin. kalau saya pribadi sih Ustadz. saya paham banget begitu. Tapi itu kan Sebentar Pak Imanes mau ngomong. Sebentar Pak Imanes mau ngomong. Silakan Pak Imanes. Ya, kalau yang syahadatnya kan kalau di doa habis wudu kan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadatnya lebih komplit lagi apa yang benar itu atau yang tadi tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada yang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang lebih rojik Yo, kita melihat hadisnya pada saat malaikat Jibril memberikan pada Nabi Muhammad apa itu Islam wahai Muhammad, itu kan ada toh, apa itu iman wahai Muhammad, apa itu ihsan wahai Muhammad. Itu pada saat itu pokoknya iman itu adalah dengan bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Itu jadi itu sudah wudu tadi kan sudah rangkaian yang lain, tapi pada saat itu Rasulullah menjawabnya apa dengan malaikat Jibril itu kan tidak dengan wahdahu la syarikalah, tapi la ilaha illallah. Itu barangkali seperti itu Aki. Ya, karena juga kadang-kadang kita di mukadimah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan terusnya setelah asyhadu alla ilaha pakai wa lagi wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Enggak kan kalau di situ kan lebih tegas lagi di situ ya. Saya bersaksi tiada ilah, tiada sesembahan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad sebagai rasul dan hamba, gitu kan ya. Itu ya Kang Abdi ya, Ustadz Kamarudin gitu ya. Iya. Ya itu kan dalam mukadimah Bang Imanes. Jadi kalau mukadimah itu bisa kita menambahkan syahidina atau segala macam dalam sebutan Rasulullah. Jadi sah-sah aja tuh dalam sholat yang kita tidak mungkin menambahkan. Oh ya, kalau sholat mah iya. Enggak, Iya maksudnya betul. Tapi kalau mukadimah sih kalau kita lagi menegaskan gitu ya tuh lebih mengena gitu loh. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Jelas, tidak ada ya. ilah yang patut diibadahi, yang patut disembah selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad sebagai hamba dan rasul. Lebih Ya, mantap tadi lagi kan gitu. Aki Imanes kan tanya tentang konteks atau redaksi syahadat itu seperti apa. Makanya saya arahkan ke pada saat Rasulullah itu mendapatkan di malaikat Jibril tentang minta pengajaran tentang Islam itu sih. Kan itu kan ditanya itu kan Ya, gimana itu? iman, Akhirni anil Islam itu kan. Oh, menjawab Islamu antasyada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu kan kemudian dilanjut lagi waktu qimas shalah, waktu zakat. Kan berarti kan redaksinya aslinya adalah seperti itu. Barangkali seperti itu Aki. Tapi kalau dipersempit, kalau kita approaching, masalahnya tidak ada masalah sih kalau dalam Islam. Ya. Karena oknum satunya itu Allah hanya satu sebagai yang disebut dengan Rabb. Nah yang jadi masalah ini tetangga kita punya dua. Itu. Jadi mereka mencampur adukan. Itu. Jadi kalau kita sendiri Tiga. tiga mereka itu.
Nah, jadi mereka memberikan pertanyaan dengan asumsi, yaitu amalnya mereka, maksudnya itu kepercayaannya mereka. Jadi kacau kalau kita Tapi ini kan sendiri. ini kan tempat empuknya mereka. Ya benar. Ya tapi kan kita kan si drop itu Sorry, tadi baterai hanya satu oknum. Iya. Jadi mereka itu cuma mencoba mencampur. Jadi putuskan dulu nih. Putuskan dulu syahadat itu tadi dan itu tadi Allah Tuhan seru sekalian alam itu. Diputuskan dulu. Saya. Iya. Jadi gini, di dalam Islam yang berpedoman kepada bahasa Arab, ilah atau sesembahan itu nggak boleh kepada selain Allah. Makanya la ilaha illallah. Makanya saya katakan terjemahan paling tepat, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan ini sesuai karena kita nggak boleh nyembah kepada selain Allah. Tapi kata Tuhan dalam bahasa Arab yang asalnya adalah Rob, itu bisa kepada siapapun. Makanya nggak boleh ilah itu diterjemahkan Tuhan, karena Tuhan asalnya dari Tuhan. Paham Bang? Paham. Tuhan yang diedit oleh Ledecker. Nah, bagaimana Sedangkan yang sudah Tuhan terlanjur Oh gitu, bagus. Ini bener nih. Gimana kalau Tuhan itu sama aja dengan Tuhan itu? Oh, Bang siapa nih? Bang Billy ya? Iya. pilih. Oh, 6. Ya oke, Bang Billy. Jadi gini. Coba diulang. Jadi begini, jelaskan dari awal ya. Kita nggak bisa menyalahkan Ledecker. Justru Ledecker itu benar. Jadi Ledecker itu dia kemudian mengedit Tuhan menjadi 2 versi, Tuhan dan awalnya itu untuk membedakan Tuhan atau Kurios atau Adon Hashem dengan Adon manusia. Awalnya dia gitu. Cuman yang di problem sekarang disalahgunakan, ada manusia yang dipaksakan Adonai gitu. Jadi Ledecker nggak laju sama Ledecker, tapi asalnya kata Tuhan berasal dari Tuhan yang berarti Ibraninya Adon dan Yunaninya Kurtos. Gitu loh. Arabnya Rob. Makanya dalam surah Yusuf ayat 41 Fir'aun disebut Rob. Karena memang dalam bahasa Arab arti paling tepatnya Indonesianya itu penguasa. Rob itu penguasa. Nah, kalau Fir'aun menguasai apa dia? Menguasai negeri Mesir. Oh, berarti manusia. Tapi kalau di dalam Quran ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah ayat kedua, segala puji. Nah, ini arti yang tepatnya harusnya gini. Tuhan seluruh alam. Oh, Allah itu Tuhan seluruh alam. Oh iya, dia Tuhan kok seluruh alam dia kuasai. Ya kan, kalau presiden nggak bisa menguasai seluruh alam kan gitu. Diulang. Hilang suaranya tadi, diulang dari awal. Waduh, dari awal. Enggak, jadi ayat kedua dari Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya Ledecker tidak membuat Tuhan itu menjadi 2 versi, berarti kalau akar Melayunya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Puji, semua pujian kepada Allah seluruh alam. Oh, pantes dia mendapat pujian seluruhnya karena dia menguasai. Tuhan kan penguasa, menguasai seluruh alam, pantes gitu. Nah, ilah dalam bahasa Arab, ilah dalam Qurannya, dalam Quran dan hadis, ilah dalam ajaran Islam yang bersumber kepada original teks bahasa Arab. Ilah itu nggak boleh disandang oleh selain Allah. Makanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi ilah hanya bisa disandangkan kepada Allah. Tapi kalau Tuhan, Rob, semua bisa menyandang. Fir'aun Rob, ya kan? Fir'aun Rob, Allah Rob. Nah, jadi ada persamaan. Karena Rob itu bukan bermakna sesembahan. Rob itu maknanya penguasa. Tapi kalau ya ilah, wahai sesembahanku, oh itu Allah itu. Gitu. Jadi pemimpin kita bisa. Kita panggil dia Rob bisa. Karena dia menguasai diri kita. Jadi bijaknya Gitu. kalau ada kata Tuhan dan Allah berentetan, Ilah. Ya ada 2. Ya, kalau ada kata ilah saja. Kalau Allah itu sudah nama, nggak bisa dirubah-rubah. Enggak, ini Tetap bahasa Indonesia diterjemahkan dulu. Allah. Kalau Terjemahan dulu. Ilah, terjemahkan sesembahan. Ya. Itu terjemahkan sesembahan, nanti paham jelas. Nah, kalau nggak salah Bang Billy, dalam bahasa Ibrani, namanya Elohim itu hanya bisa disematkan kepada Hashem. Makanya ada istilah lo Elohim akhirim.
tidak boleh ada sesembahan yang lain kecuali Hasem. Tapi kalau Adon, Sulaiman dipanggil Adon, David juga dipanggil Adon, Abraham Adon. Tapi nggak bisa David Elohenu, nggak bisa. David sesembahanku nggak bisa. Benar nggak Bang? Nah itu Bang, sepadannya gitu Bang. Jadi kita menyalahkan Ledecker nggak usah, karena Ledecker itu justru menjadikan bahasa Melayu itu ikut gramatikal Ibrani. Jadi Adon itu kan kata dasar penguasa, tapi kepada Adon yang menciptakan seluruh alam, dia Adonai kan, ikutnya gitu Bang Billy ya. Kalau manusia Adon doang. Nah dia ingin ikut supaya memperjelas bahwa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Nusantara, bahasa Melayu, supaya nggak bingung untuk Hasem, dia Tuhan, tapi kepada manusia Abraham, Sulaiman, David, Tuhan. Jadi terima kasih sama Ledecker sebenarnya. Yang menjadi masalah, ada pihak di zaman sekarang memaksakan seorang manusia dijadikan ditambahkan hal salah. Ledecker nggak salah. Gitu. Terus bagaimana dengan terjemahan bahasa Indonesia yang terlanjur beredar itu? Berarti mesti di LAI mesti dikoreksi benar-benar. LAI dan Quran pun harus dikoreksi. Saya objektif. Saya setuju. Quran, terjemah Indonesia harus. Tapi kita kalau di signalnya Bang Indra, signal. Tapi signal. Jadi kalau kita misalkan terpojokkan, loh, kamu mengatakan kita terjemahan. Nah, Quranmu terjemahannya salah. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya gini. Terjemahan, kami tidak menafikan bahwa terjemahan bisa error, karena terjemahan itu perbuatan manusia. Tapi Allah atau Hasem nggak mungkin error. Oleh karenanya, karena kita tahu bahwa manusia lemah, maka Al-Quran itu diedarkan, Quran dan terjemahannya. Nggak ada terjemahan doang beredar, targum doang nggak ada gitu. Jawabnya gitu. Jadi sehingga orang yang tahu bahasa Arab bisa koreksi gitu. Kayak saya contoh, tahu bahasa Arab tetap bisa ngoreksi, apalagi Pak Abi, apalagi Ustadz Tahta yang pondokan lebih bisa lagi mengkoreksi gitu loh Bang. Sama dengan Torah, nggak ada Torah itu beredar targum doang, nggak ada, tetap Torah bahasa asli dengan targum. Jadi jelas. Gitu. Nah itu kayak saya dengan Ustadz Indra dalam hal ini itu seperti itu, nama masakan Padang, dua sepakat, mantap. Ya. Jadi tapi pun pahami lah, karena sebenarnya gampang. Maksudnya orang yang tahu bahasa Ibrani ketika diberikan keterangan bahasa Arab dia mudah memahami. Sama dengan orang yang tahu bahasa Arab dikasih pelajaran bahasa Ibrani mudah gitu loh. Ya. Karena itu rumpun. Bahkan kalau kita analisa dari segi teologis, bahasa Semitik, Aram, Ibrani dan Arab itu bahasa yang paling bisa mendeteksi ketika sesembahan itu digandakan, cepat dideteksi. Tapi kalau bahasa selain itu agak susah. Tapi aksen kita dengan terlanjur terjemahan bahasa Indonesia seperti itu gimana? Belajar. Makanya saya bilang kita objektif. Kalau terjemahan kita salah, kita harus protes. Ya, setuju. Karena kita nggak mau anak cucu kita tersesat. Nah itu, cuman iya paham. Ini saya dari dulu. Sebentar Mas. Ini saya dari dulu suarakan, mulai dari semester 1 sampai sekarang belum ada berubah. Ya tolong kita orang ini ngumpul lah begitu. Ya. Masa nggak punya akses juga itu gitu loh. Enggak gini paling enak ya beberapa tahun. Lebih enak kita mengkritik internal kita. Ibaratnya kalau misalkan ada kesalahan dengan umat lain, terjemahan golongan lain yang menggunakan kata Allah kita, karena kita ke eksternal. Tapi kalau sesama kita sendiri kan enak, sesama kaum muslimin. Atau misalkan Bang Billy protes Isa kan enak, sesama Yahud gitu loh. Ya, kan gitu. Jadi sebenarnya kita yang penting kita kompak saja, Pak. Ini secara gramatikal keliru loh kalau Tuhan. Harusnya saya tahu kalau gitu. Ustadz Kamarudin ngajar, saya yakin seperti ini. Tapi yang tertulis masih ada gitu loh. Ngajar. Jadi gini Pak Andi. Tapi yang tertulis masih ada terus ini loh. Begini penjelasannya Pak Andi. Jadi di Indonesia, ini kita bicara Indonesia dulu ya. Itu penerjemahan Quran itu di bawah otoritas Kementerian Agama. Jadi ada pihak pihak kepemerintahan yang terlibat. Kalau kita lihat, kalau Pak Handi pergi ke US, di US nggak seperti itu Pak. Penerjemahan Quran itu sifatnya pribadi. Maka di sana ada misalnya translation by Abdul Halim, ada. Kemudian ada translation by Abdullah Yusuf Ali, ada. Ada lagi translation by Marmaduke Pickthall, ada. Jadi penerjemahan Quran itu diterbitkan oleh pribadi, sehingga
ada banyak versi penerjemahan Quran. Nah, biasanya seperti saya ya, ketika saya ketemu dengan ketika guru saya Ustadz Numan Alihan itu ke Indonesia, saya ketemu dengan beliau, saya tanya, Ustadz, ada nggak terjemahan bahasa Inggris, yang saya tanya, terjemahan bahasa Inggris yang kira-kira bisa direkomendasikan? Maka beliau rekomendasikan oleh Ustadz Abdul Halim. Jadi ada seorang penerjemah Quran bernama Abdul Halim. Itu beliau bilang itu lebih cukup bagus gitu penerjemahan. Walaupun beliau sendiri itu juga mengatakan bahwa saya sendiri dengan tim saya sedang membuat proyek penerjemahan Quran juga. Jadi beliau juga sedang membuat proyek untuk menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Inggris gitu. Nah, jadi ada perbedaan keterlibatan pihak yang terlibat dalam penerjemahan Quran itu sendiri gitu loh Pak. Nah, kalau di Indonesia karena kita di bawah otoritas kepemerintahan, ya otomatis kalau kita mau tanda kutip mau menyajukan kritik atau masukan saran gitu ya kita harus langsung ke lembaga kepemerintahan itu gitu. Beda dengan kalau kayak di US nggak perlu begitu. Pak Handi pergi ke US, Pak Handi belajar bahasa di sini sampai benar-benar kuat banget, pergi ke US bikin terjemahan bahasa Quran bahasa Inggris, diterbitkan, nggak ada masalah gitu. Nanti ada beberapa versi yang nggak jadi masalah gitu Pak Handi. Tapi saya udah pernah Pak, sering itu saya ke Dirjen Binmas Islam langsung Pak. Saya studi itu langsung ke sana. Waktu kita orang ini masih sekolah ya. Dia mengusulkan ini udah 15 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya, karena tapi masih ada nggak ada perubahan. Karena kan minoritas Pak. Jadi kalau mayoritas tidak memandang itu sebagai isu, ya memang pasti tentunya tidak memandang itu sebagai isu. Contoh sekarang Ustadz Indra di sini memandang tadi penerjemahan itu perlu penerjemahan Quran kita perlu diperbaiki. Setuju? Saya setuju misalnya. Katakan misalnya Ustadz Abdi bilang setuju gitu. Lah 3 orang di sini. Yang lain bilang ya nggak apa-apa, pakai aja yang ada, ya sudah, kita mau bilang apa gitu kan. Ujung-ujungnya adalah ya bagaimana mayoritas suara berkata kan begitu Pak Handi. Jadi beda sistemnya. Ya beda sistemnya di Indonesia dengan di luar. Itu beda. Di US, di Inggris juga beda. Marmaduke Pickle itu Inggris. UK. Terjemahan orang Inggris UK. Kalau Abdul Halim sama Abdullah Yusuf Ali itu kalau nggak salah, Abdullah Yusuf Ali itu kalau nggak salah di UK juga deh. Kalau Abdul Halim itu kalau nggak salah di US gitu. Beda-beda gitu Pak. Apa dong? Ya. Tapi ya itu tadi sih sudah mendarah daging sih.